Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku yang ada di dalam maupun di luar negeri. Semoga berbahagia dan yang baru sakit dan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang banyak. Kita sudah tahu bahwa Indonesia dan Korea itu sepakat membuat jet tempur bersama-sama yang disebut dengan KF-21 Warumai. Nah, terakhir-terakhir ini seperti tenggelam ya beritanya. Sudah sampai mana? Mari kita sedikit memberi gambaran agar supaya kita pahami semua sampai sejauh mana perkembangan itu. Dan ini diinformasikan atau diberitakan oleh Bapak Bobi Rashidin. Nah, Bapak Rashidin ini nggak main-main ya. Dia direktur utamanya Defense ID. Nah, Defense ID. Nah, Defense ID inilah yang membawai semua PT-PT yang ada di Indonesia ya. PT DI, PT PAL, PT Line Industri. Nah, itu semua di bawah DNFID, yaitu di bawah Bapak Bobi Rashidin. Nah, Bapak Rashidin, beliau akan menjelaskan bahwa perjanjian pengembangan jet tempur ini dilakukan pemerintah Indonesia dan Korea ternyata meliputi 4 hal. Yang pertama, yaitu tentang teknologi development, artinya pengembangan teknologi, di mana hal ini sudah sama-sama lewati karena sudah masuk pabrikasi, sudah masuk ke masuk ke pembuatan, artinya urusan teknologi udah sama-sama udah berjalan ya. Nah, jadi kita masuk tahap kedua. Di tahap kedua ini kita sebut yaitu engineering manufacture, artinya sudah teknologi sudah, dan ini merangkai. Jadi di pabrikasi ada pembuatan, proses pembuatannya di sinilah. Itu langkah kedua ya, dengan desain teknologi bagaimana produksinya, kemudian setelah itu barusan didesainnya bagaimana, alur dan fasilitasnya, produksi gimana. Hal seperti itulah yang kedua. Nah, sekarang yang ketiga. Yang ketiga itu kerjasama dalam bidang produksinya. Nah, jadi ternyata ini beliau ungkapkan, membeberkan bahwa nanti ada komponen yang diproduksi di Indonesia dan diproduksi oleh Korea Selatan. Nah, sehingga sama-sama kita punya hak untuk memproduksi. Jadi satu pesawat ini nanti komponennya ada di Indonesia, komponennya ada di di Korea Selatan. Jadi kerjasama, sama-sama produksi, akan menanti produksi sama-sama oleh Indonesia dan Korea. Makanya kerjasama ini pun disebut juga sebagai kerjasama joint production. Nah, oke, yang keempat yaitu kerjasama dalam pemasaran produk. Nah, ke depan Indonesia dan Korea itu akan bersama-sama memaparkan jet-jet tempur ini ke mitra-mitra yang negara-negara yang berminat, di mana Indonesia dan Korea akan bersama-sama memaparkan jet-jet tempur ini, baik itu mitranya Indonesia maupun mitranya Korea. Jadi kita punya kesetaraan dalam hal ini. Nah, dengan adanya penjabaran ini kita paham ya bahwa setara antara Korea Selatan dan Indonesia itu setara. Jadi artinya ada 4 kerjasama itu, Indonesia dan Korea itu mempunyai hak dan wewenang sama
pemasaran juga sama-sama. Cuman ada cuman sedikit ini. Di dalam Bobi Rashidin menjelaskan, dia tidak menceritakan masalah pembiayaannya dalam pengembangan jet tempur ini bagaimana. Sebab masalah hal ini ya itu kan sangat sensitif sekali ya, untuk bisa kita ketahui ya. Dan terakhir kemarin kan kita disebut telat bayar katanya ya. Nah, Bapak Bobi mengatakan ya, bahwa itu merupakan kewenangan pemerintah ya. Jadi domainnya Menteri Pertahanan dan domainnya Menteri Keuangan, sehingga Bapak Bobi itu tidak bisa menjawab karena itu tidak mempunyai wewenang untuk menceritakan masalah keuangan. Yang bisa dia ceritakan adalah masalah teknisnya ya. Dan perlu diketahui baru-baru ini itu ada pertemuan antara Korea Selatan dan pemerintah kita. Harapannya terjadilah negosiasi tentang pembayaran, sehingga tidak ada berita yang simpang siur, tidak ada berita Indonesia telat bayar, semua akan berjalan sesuai dengan aturan yang sudah disepakati. Kita sama-sama mendoakan, karena apa? Karena kalau Indonesia dan Korea bisa membuat jet tempur yang sudah digadang-gadang sebagai generasi 5. Generasi 5 itu di atas Rafale ya. Kalau Rafale itu kan yang baru kita beli adalah generasi 4,5. Nah, kita wajib bangga dengan adanya terjadinya kerjasama untuk jet tempur ini. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga, harus support program ini, dan mudah-mudahan yang pertemuan antara Indonesia dan Korea kemarin itu bisa membuahkan hasil. Dan diprediksi tahun 2025 pesawat kerjasama antara Indonesia dan Korea yaitu KF-21 Boramae itu sudah selesai dan bisa sudah sebagai artinya dicoba, semua sudah clear. Maka dari itu mudah-mudahan cepat selesai. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.